Kalau Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus, maka ada ayat-ayat yang kontradiksi, saudaraku Hendrita. Ada. Ayat yang akan menjadi aneh kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Bapa. Ini aku. Seperti tadi semua tuh ayat salah tabrakan. Coba kita buka di sini ya, Hendrita ya. Coba kita lihat sini ya. Kita lihat di 2 Korintus 11 ya, ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Hello, Hendrita. 1 Timotius 2 ayat 5 tadi saya sampaikan. Sekarang lagi ini, aduh Hendrita, aduh, kau jelaskan dulu Hendrita. Ini aku. Itang manis, yang itang manis. Pandang tak jemu. Hendrita, coba jelaskan ini dulu Hendrita sama Pak Bombom. Nah, Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Loh, kok bisa begitu? Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Nah, Bapa dari Yesus. Ada yang kok ini EPNK. Hendritan, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Bapa itu Yesus, sedangkan ini Bapa dari Yesus? Sudah jelas. Halo, sudah jelas letterletnya. Bapa dari Yesus. Bukan Bapa adalah Yesus. Pening aku. Hendritan, yang PA saya atau Anda? Makanya kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Aneh saya. Itu bahasa Indonesia loh. Bapa dari Yesus. Kan kau selalu bilang, matamu melonjok begini baru. Bapa dari Yesus. Bagaimana sih? Coba kita lihat dari Galatia 1 ayat 1. Coba kita lihat. Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Hendrita. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Perhatikan, oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bagaimana bisa Galatia 1 begitu bunyinya? Coba kita buka ya. Tadi sudah di Korintus, mari kita buka surat Paulus. Kalau Anda Hendritan mau protes Paulus, lebih baik saya sarankan, Anda buka, tulis lagi kitab 1, Rasul Hendritan. Hendritan ya. Ya, Hendritan, kalau kau lebih hebat daripada Paulus, sekarang lagi kau bukan Alkitab, kau bikin kitab sendiri, kau tambah lagi tulis namamu, Rasul Hendritan. Si malakiti, si klikiti. Saya tidak menghina ya, saya sayang dia. Saya sayang kau, aduh, tak pegang. Aduh. Kalau kita tidak berdoa kepada Bapa kami, bagaimana caranya, Hendritan? Coba kita baca di sini, Hendritan ya. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang kedua. Nah ini, kasih karunia lah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan, perhatikan, ada kata dan, Henry, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapa dan Yesus Kristus. Untuk kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Henry kan sudah masuk. Shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, shalom, Mbak. Ya, Pak Hendritan bisa lihat ayat ini? Kita buka dari 2 Korintus ya. Pak Hendritan tolong jelaskan sama saya.
2 Korintus 1 ayat 17. Silakan Pak Hendritan. Salah. 2 Korintus 11, sorry ya. 11 ayat 31. Nah, ini, silakan Pak. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Silakan Pak, silakan baca. Ya, ini Paulus ya yang nulis ya. Jadi Paulus itu menulis 3 kata, Pak. 4. 3. 1, Bapa kita. Paulus itu selalu menulis Bapa kita, ya. Bapa dari Yesus, kemudian Bapa. Jadi Paulus nulis 3 ya. Bapa kita, Bapa dari Yesus, dan Bapa. Ya. Semua Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus, ya. Tidak pernah. Jadi semua kata Bapa yang ditulis Paulus karena dia murid Gamaliel, maka adalah Bapa kekal, yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 5, ya. Jadi Bapa dari Yesus, Bapa kita, kemudian Bapa itu adalah yang dimaksud adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke. Cuman begitu penjelasannya. Kalau Anda tidak paham, ya wis. Oke, enggak, saya tidak paham. Saya mau tanya Bapak lagi. Saudaraku, saya mau tanya Pak Hendrita dulu. Bapak tolong jelaskan ini. Kan Bapak bilang Bapak itu Yesus ya, oke? Betul nggak? Kenapa? Bapak bilang Yesus itu Bapak ya? Yang ditulis oleh Paulus, Bapak itu seperti... Nah, kalau Yohanes, Yohanes ini siapa yang tulis Pak? Kalau Injil Yohanes, siapa yang tulis? Ya, yang nulis ya Yohanes lah. Oke, sekarang Bapak Hendritan coba baca ini Pak. Kita diskusi Pak ya, sesama gembala ya. Oke, saya mau tanya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, Pak Hendritan, Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang saya kasihi, saya mau tanya. Aku ini siapa Pak? Aku? Yesus atau siapa Pak? Aku itu Yesus fisik manusia Pak. Oke, Bapak ini siapa? Bapak itu Allah Pak. Oke, ia akan memberi kepadamu penolong. Penolong itu siapa? Roh Kudus Pak. Roh Kudus itu Yesus bukan? Yes. Yesus. Yesus roh ya. Yesus roh ya. Oke, sekarang saya minta. Aku nih Yesus ya, Bapak Yesus ya, aku minta. Yesus akan minta kepada Yesus dan ia akan memberi Yesus. Kira-kira bahasa Indonesianya bagus nggak itu Pak? Bukan soal bagus atau tidak bagus ya. Iya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Begini Pak ya. Kalau Anda tidak paham, saya maklum ya. Ketika Allah yang tidak paham Bapak, minta maaf ya. Oke, saya maklumi, maklumi Bapak. Anda yang tidak paham. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, maka di surga ada Allah yang roh namanya Yesus juga. Kalau Anda tidak paham ini aku maklum ya, diskusi akan nggak ada artinya apa-apa kalau Anda tidak paham. Jangan langsung framing Pak. Saya mau tanya, saya dari tadi nggak framing. Saya mau tanya sama Bapak. Jadi menurut Bapak Allah punya nama siapa? Yesus. Sebelum segala abad. Oh, sebelum segala abad. Oke, menurut Bapak. Kok Bapak, menurut saya itu menurut Alkitab. Ya menurut Bapak. Bapak bisa jelaskan begini Pak? Sebentar ya. Bapak coba jelaskan ya Yohanes 1 nih. Yohanes 1 ayat 14. Coba Bapak tolong jelaskan. Tadi sudah dibahas sama itu. Sama siapa? Sama channelnya siapa tadi ya? Julius ya? Julius, nah, saya nggak perlu kan barusan ke Julius. Bapak Kristen kan Muslim? Bapak Kristen kan Muslim? Oh, saya Kristen dong. Ya Kristen yang bicara di sini, jangan di sebelah, mereka nggak ngerti. Di sana lebih ngerti Pak. Di sana. Oh, Bapak nggak ngerti. Mereka nggak kenal Yesus, mereka antikris. Bapak ini baca firman Tuhan nggak? 2 Yohanes 1 ayat 22. Mereka nggak mengerti Bapak. Saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti. Saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti. Ya, daripada Anda. Mereka mengakui Bapak maupun anak nggak? Yang apa sih antikristus? Hah? Oke. Saya kasih lihat ini dulu. Oke, ntar Pak, santai Bapak Pendeta. Apa sih?
1 Yohanes 2 ayat 22. Apa? Sebentar dulu, santai dulu Pak. Sebentar. Ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Iya, sabar. Mau saya gangguan. Sabar. Saya tanya Pak, mereka mengenal Bapak maupun anak enggak? Nah, ini salahnya. Anda mau dengerin penjelasan saya enggak? Enggak, ya nanti saya dengar Pak. Saya mau tanya Bapak. Ya. Mereka mengenal Bapak maupun anak enggak? Pak, saya tanya Bapak. Ya, gini ya, tak kasih tahu ya, yang disebut antikristus, disebut antikristus itu mereka yang menolak Bapa maupun anak, tapi Bapa dan anak ketika Yesus sudah Kristus. Salahnya. Loh, yang bisa ketawa-ketawa doang nggak mau ngerti. Kalau nggak nangkep, dengerin dulu penjelasan saya ya. Jadi ya lanjut. Yang menolak Bapa maupun anak, yaitu yang menolak Bapa pada saat Yesusnya sudah Kristus, makanya disebut antikristus. Ya, bukan anti Yesus manusia. Lalu Anda berpikir Bapa ini Bapa yang waktu Yesus manusia toh? Tak kasih tahu. Bapa ini artinya Bapa kekal Yesus Kristus Alfa Omega. Anak yang dimaksud adalah Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak yang matanya seperti nyala api. Anda pikir anak ini Yesus ya, Yesus yang manusia ya? Salahnya di situ, Pak. Jadi menurut Bapak, orang yang sebelah mengerti Bapak maupun anak, mereka mengerti. Dia lebih smart, Pak. Dijelasin kayak gini nangkep, Pak. Oh, lebih tahu. Mereka berarti lebih tahu Bapak maupun anak. Bukan soal lebih tahu, ngerti nggak? Tapi dia lebih smart, lebih pinter, Pak. Bukan lebih smart karena Bapak mungkin sama dengan mereka karena Bapak tidak baca ini baik-baik, Pak. Oke, ya udah nggak usah lah. Ya udah lucu-lucu aja Bapak ini. Aduh, Bapak. Aduh. Sebentar. Kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa aja ketawa melulu. Nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Kamu yang ngomong gimana? Lucu-lucu. Ya udah santai Pak ya. Udah santai Pak. Saya sama dia Pak Bom. Jangan Pak Lobo, sabar dulu. Abang. Mana yang lain yang lebih cerdas? Sorry ini Bom Kar ini masih anak-anak ini. Yang lebih cerdas mana? Bentar, Pak Bom. Aduh, Pak Lobo jangan. Pak Henry. Cerdas. Ya, kamu memang lebih tua daripada saya, tapi otak saya lebih cerdas daripada kamu. Jangan ayo, kamu yang lebih cerdas mana? Oke, saya tanya kamu. Kamu pintar kan? Sekarang saya tanya kamu. Ya udah oke, saya tanya. Kamu tolong jelaskan ini ya. Sebentar. Sekarang sudah lari sabar. Saya lari ke Trinitas dulu, baru saya tanya kau. Karena Pak Henry Tan sudah bilang cerdas ya. Sekarang kamu tolong jelaskan dulu ini, Pak Henry Tan. Ini. Kenapa sampai di kitab Yesaya tulisnya begini, Pak? Gini. Silakan, Pak. Yesaya 6 ayat 3. Kuduskanlah. Silakan. Ya, lalu Anda pikir karena kudusnya 3 kali lalu Tritunggal gitu ya. Sorry Pak, tolong saja Pak. Oke, silakan sudah otakmu ya begitu jadi. Silakan kita bahas kejadian dulu. Udah. Ya, kudus. Nanti saya tanya dulu. Oke. Kalau begitu. Kalau kudusnya 3 kali lalu Tritunggal. Sorry kalau sudah. Sebelum kejadian, udah Pak Henry Tan sabar. Anda kan gembala ya. Makanya kita santai aja. Aku nggak mau itu kayak Anda itu cuman modal ngotot. Ayo yang lebih pinter Pak, yang bawah itu siapa itu? Ayo. Pak, jangan framing. Nanti saya tanya. Ayo, sama saya, ayo. Yo, silakan sama saya. Pak. Saya mau uji otaknya Henry nih. Pak Lobo, sabar Pak Lobo. Tolong hargai saya lah Pak Lobo. Oh ya, oke. Pak, Bom tegas dikit Pak. Jangan terlalu main dengan dia Pak. Orang ini nggak bisa dimainin Pak. Kalau saya hajar, saya tegas. Oke, silakan Pak Henry Tan ya. Kau tolong jelaskan ini ya. Kau tolong jelaskan sama saya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan yang kuat kuasa. Pertanyaan saya, Pak. Kalau Yesus Allah, bagaimana diurapi? Pertanyaan saya, kalau Yesus Bapa adalah Yesus, sekarang pertanyaan saya. Yesus mengurapi Bapa mengurapi Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengurapi Bapa mengurapi Yesus, Roh Kudus mengurapi Bapa? Silakan Pak, tolong jelaskan.
Jadi ini kisah berapa ya? Ini kisah 10 ayat 38 ya, Yesus dari Nazaret yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah. Jadi yang diurapi itu Yesus manusia, Pak ya, bukan Tuhan Yesus ya. Yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah itu Yesus dari Nazaret, artinya Yesus manusia. Jadi yang mengatakan Kristus artinya yang diurapi itu salah, Pak ya. Jangan pernah punya pemahaman. Itu menurut Bapak ya. Yang diurapi. Ya menurut Bapak ya. Tuh, kan orangnya nih nyolot melulu. Makanya aku males nih. Silakan. Dulu dong. Ya, kalau silakan. lagi dijelasin itu diam. Ya, silakan. Ya, jadi yang diurapi itu Yesus manusia ya. Ya, Yesus manusia diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah. Siapa yang mengurapi Allah? Siapakah Allahnya? Allahnya adalah Yesus yang roh. Ya, kalau nggak paham ya sudah. Yang lain ayo. Sahabat Pak, saya mau tanya Bapak. Bapak pintar kan? Oke. Kita main di Wahyu dulu Pak ya. Karena Bapak tadi singgung Wahyu. Oke Pak ya. Saya mau tanya Bapak yang gampang aja Pak. Bapak tolong jelaskan Pak. Pak, di dalam Alkitab itu kan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 saksi perkara sah. Bapak tunjukkan minimal 3 ya, 3 ayat ya. Terus kemudian di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, tidak bukan kata-kata tapi pakai ayat. 2-3 ayat. Terus 2 Korintus 13 ayat 1 juga begitu. Sekarang Bapak saya mau tanyakan Bapak tolong jelaskan. Yang di dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, Bapak bilang saya tidak ada bermutu ya. Sekarang tanya Bapak. Bapak tolong jelaskan siapa yang 2 saksi dalam kitab Wahyu ini Pak? Silakan Pak. 2 saksi Allah. Kan sudah dijelaskan di situ ada pohon dian. Ya, sudah dijelaskan di situ kok. Ayatnya mana? Minimal 3 ayat. Baca terus. 2 saksi Allah itu adalah, terus gimana? Adalah 2 pohon zaitun itu loh, ada ayatnya itu loh. Ya. Pak Hendritan, aduh Bapak Pendeta gimana sih? Oke, bilang aja nyerah, bikin aja gini Pak Hendritan. Nyerah aku nggak bisa. 2 saksi siapa Pak? Saya serius. 2 saksi siapa? Coba baca aja terus tuh, baca aja terus. 2 saksi siapa Pak? Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Ulangan 19 ayat 15, Yohanes 8 ayat 17, 2 Korintus 13:1. Silakan 2 perkara. Bapak sebutkan 3 saja ayat. Silakan Pak. Jangan pakai kata. Apa sih ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Ngomongin Bapak sebut ayat kita mau jelaskan. Kok nggak nangkap yang dijelasin sama si Bom nggak nangkap Hendri? Iya. Apa sih? 2 saksi Allah. Siapa 2 saksi sini? Kamu katanya pendeta kok nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Yang apa yang kita bicara apa? Oh, di Wahyu pasal 11. Loh. Anda dari tadi mikirnya apa? Oh, di situ ada. Mikir duit toh. Sebentar lah. Masa nggak ngerti gini aja pendeta katanya. Waduh. Tanda tanya saya ini, kamu pendeta apa enggak sih? Di situ ada Musa, ada Musa sama Elia. Pak, tunggu saya sebentar Pak ya. Lu sama saya ya. Gak apa-apa, ya. Silakan Pendeta, siapa saksinya? Musa dan ini, mana ayatnya? Silakan kasih ayat penguatnya. Silakan. Saya mau tantang kependetaannya dia, Pak Bom. Saya mau tantang kependetaannya dia. Sabar. Ini sekarang ada Bapak Gembala nih kan. Dia bukan gembala, Pak Bom. Gembala dari mana? Dia nggak punya gereja kok. Udah, nggak apa-apa. Dia tuh nggak ada denominasinya, berdiri sendiri, nggak tahu dari mana anta beranta. Oh, sudah jelas itu loh di ayat 4 itu. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian ya. Itu yang salah, Pak. Sebentar. Salah, ayo, Pak. Jelasin, ayo. Kalau kau pendeta, ayo jelasin. Itu berarti kaki dian itu jemaat, kedua pohon zaitun itu adalah nabi yang nanti Musa dan Elia, itu maksudnya. Salah, Pak. Nggak ada ayatnya. Salah, Pak. Salah. Ya, jadi ini di sini ada yang nanti yang Musa banget itu merubah air menjadi mana sih, merubah air dari merubah air. Pak, pakai ayat Pak. Ngomong sama Pak Bom itu pakai ayat Pak. Nah, jadi ini ada yang disebut mempunyai kuasa atas segala air itu untuk mengubahnya menjadi darah itu Musa. Dan untuk ketahuan Bom siapa dia? Jenis malapetaka itu juga Musa. Terus
Yang apa tadi yang menurunkan hujan itu Elia. Udah itu aja Pak. Jadi dua jemaat dan Pak, ini menjelang kerajaan 1000 coba tahun. Bapak baca ayat Alkitab sini Pak ya. Saya contohkan ya, Bapak Alkitab ya. Ini kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus ya. Bapak lihat ya. Ini Pak. Ini kata Tuhan Yesus kalau kita mau jelaskan itu harus begini Pak. Perhatikan Pak. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi kalau Bapak kita bicara Alkitab, kita tunjukkan ayat Alkitab minimal 2 atau 3. Kita lihat Pak, di dalam kitab Taurat ya, tertulis dalam kitab Taurat. Kitab Taurat mana? Kita buka kitab Ulangan Pak. Bentar Pak. Udah ngerti Pak. Anggap aja. Wahyu pasal 11 itu bicara siapa? Menurut Bapak siapa? Itu Musa sama Elia gitu kok nanti akan datang sebelum itu. Makanya saya bilang dua saksi itu begini Pak. Oke, saya jawab ya. Oke, ya, menurut Anda ya. Siapa? Ayo, menurut Bukan Anda menurut siapa? saya, menurut Alkitab. Tunggu Pak, kita buka dulu ini ya. Saya udah kasih satu ayat tadi ya, ini 2. Satu orang saksi, perhatikan Pak. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Perhatikan Pak, pertanyaan saya. Di kitab Wahyu 11 ayat 2, saksi, siapa saksi 2 saksi itu? Makanya saya bawa ke ayat ini dulu Pak ya, Bapak mengerti. Oke? Bapak sekolah di mana sih? Sabar. Nah, kita lanjut dulu. Sudah di kitab Taurat ya? Saya menjawab Elia dan Musa, Anda menjawab siapa? Oke, sabar. Ya sabar. Bapak Elia dan Musa kan? Oke, kita baca dulu ya. Nah, kita buka dalam Matius 18. Kita buka Pak ya. Matius. Bentar Pak. Santai aja Pak. Kita kan hamba Tuhan sama-sama. Kita bahas aja ya. Santai Pak ya. Lebih bagus bahas di sini Pak. Nih Pak. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang. Perhatikan Pak. Matius 18 ayat 16. Saya jelaskan ya. Jika ia tidak Haladim dari tadi jawab 2 saksi itu siapa? Iya, sabar dulu Pak, supaya Bapak mengerti. Perhatikan Pak. Jika ia tidak mendengarkan engkau, Pak, ini Yesus perintahkan kepada muridnya Pak. Bapak dengar dulu Pak. Udahlah. Jawab 2 saksi siapa? Iya, tunggu saya jelaskan pakai ayat Pak. Bapak kan mau belajar toh? Nah, ini. Udah. Ayo yang lain yang lebih. Ya, 2 orang lagi supaya Pak. Itu nggak bisa. Saya bukan kadrun Pak ya. Bapak kan. Berarti Bapak waktu Bapak sekolah di sekolah teologi ya, Bapak Protestan ya. Bapak yang di bawah, ayo Pak. 2 saksi siapa Pak? Sebut nama. Tadi Bapak belum jelasin. Bagaimana sih? Perhatikan Pak. Belum jelasin sama Pak Bom dari tadi. Anda tidak menjelaskan sama sekali. Sabar udah ketahuan Anda ini siapa, nggak bisa menjelaskan. Hendrita. Sabar ya. Terus Pak Bom hajar terus sampai dia muntah. Oke. Kita lihat ya. Ajar terus, kasih kayak tadi semua Pak Bom, kasih kayak tadi semua gitu. Elah nggak bisa nyebut. Udah ketahuan, sudah ketahuan jurusnya. Ayo siapa namanya? 2 saksi itu, kamu tahu nggak 2 saksinya itu siapa? 2 saksi itu. Ya, siapa? Makanya saya jawab. Saya baca dia dulu tahu. Pak. Dia sudah nggak tahu. Sebentar dulu saya baca dulu ya. Saya baca dari awal biar siapa 2 saksi ya. Itu? Saya udah bisa jawab. Ya tunggu sabar, saya kan pakai ayat. Kamu nggak pakai ayat gimana sih? Pakai ayat Pak. Udah tenang dulu Pak. Ini Pak. Jawabannya? Iya, perhatikan Pak, ini di Markus ini Pak. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Pak, dengar Pak ya. Berdua-dua. Yesus mengutus orang tuh berdua-dua. Contoh murid-muridnya berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Ingat ya, dua-dua ya. Dua-dua ya. Oke. Oke, sudah ya. Siapa namanya? Bapak tahu nggak yang 2 saksi ya? Bukan nama. 2 saksi itu adalah jemaat gereja dan gereja. Itulah yang dari saksi di akhir zaman. Tahu nggak Pak? Murid-murid ya, Yesus. Saya tanya Bapak murid Yesus bukan sekarang? Iya dong, saya bukan Tritunggal ya. Nah, makanya Bapak menjadi saksi untuk akhir zaman. Nanti saya tanya Bapak mengerti Pak? Gereja dan murid Yesus yang jadi saksi. Bukan Musa dan Elia Pak. Tadi ayatnya sudah setuju. Bapak. Oke, udah. Oke, saya tanya, udah enggak? Bapak nggak mengerti. Di sini aja Bapak bilang saya bodoh.
Saya mau tanya, ya, Pak. Udahlah. Mohon tanya? maaf ya, Pak Bombom ya, mohon maaf ya. Itu sudah ada ayatnya jelas di situ yang soal hujan sama mengubah air. Enggak. Bapak nggak bisa jawab. Sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan Nandar. Bapak tolong jawab ya. Saya mau tanya Nandar. Ini Nandar sekarang yang bertanya sama Bapak. Ya tolong ya, Bapak jawab ya. Nah, oke. Bapak tolong jawab ya. Nandar punya pertanyaan ini. Ini titipan dari Nandar. Perhatikan, Pak. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Pertanyaan saya, Pak, Nandar berkata bahwa Yesus saja tidak tahu ada tertulis dalam kitab Taurat, padahal ini di kitab Mazmur. Bagaimana itu, Pak? Menurut Nandar. Nandar titip pertanyaan buat Bapak. Bapak tolong jawab. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi Yesus itu berkata bahwa yang disebut dengan kadang-kadang dia menyebut Taurat itu di Lukas 24 ayat 44, Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab Nabi. Nggak apa-apa, Pak. Dia sebut Taurat itu nggak apa-apa. Ya. Nanti soal siapa? Soal Yudas misalnya ya. Soal Yudas ngomong gini kan, ada orang yang mengangkat tumitku sesuai dengan yang tertulis di kitab Nabi. Nggak taunya di Mazmur juga. Ayo. Sekarang saya tanya, Pak. Bapak bisa jawab ini enggak? Ini pertanyaan Nandar loh. Kenapa Yesus salah bicara, dia bilang Taurat. Enggak, kenapa ini di Mazmur? Coba bicara. Ini Mazmur, ini dalam sidang ilahi. Coba. Padahal ada dalam sidang ilahi. Ini sidang ilahi. Mazmur 82 ayat 6. Coba Bapak jelaskan ini. Kamu adalah Allah. Bapak bisa jelaskan kamu adalah Allah? Silakan. Kamu ya, Allahnya huruf kecil artinya anak-anak Allah. Ya, apa susahnya? Anak Allah. Anak-anak Allah, apa susahnya? Anak-anak Allah. Terus kenapa Bapak tolong jelaskan ini. Kamu adalah kamu adalah Allah. Ini kenapa sedangkan dalam Yohanes 10:34 Nandar bilang itu di kitab Mazmur. Ini buktinya di kitab Mazmur. Kenapa sampai bukan di kitab Taurat? Katanya Yesus salah. Silakan, Pak. Tadi saya sudah jawab soal siapa si Yudas Iskariot pun Yesus bilang sesuai kitab Nabi, padahal ada di Mazmur. Ngawur sekali nih, Bapak perlu belajar lagi. Oke, Pak, saya mau tanya, Pak, apa yang dimaksud dalam sidang ilahi yang Pak? Mana dia jawab yang mana? Iya. Oke, ini manusia. Pak Henry, aduh, katanya lu hebat. Kenapa sampai Yesus? Begini, Pak, kenapa sampai Yesus lari ke Mazmur? Bapak tolong jelaskan Allah dalam sidang ilahi. Maksudnya Allah dalam sidang ilahi. Ketahuan si Bom-Bom. Ilmunya nggak ada ini orang. Allah sidang ilahi ini apa, Pak? Silakan. Nggak ada ilmunya. Sidang ilahi itu artinya adalah itu ada di Yeremia itu apa yang namanya sidang Allah itulah apa yang namanya di dalam Yeremia itu ya artinya bahwa Allah maha hadir ya. Sidang ilahi itu maksudnya itu Pak, Allah maha hadir, Pak. Nah ini yang Bapak salah lagi nih. Bapak salah lagi. Kalau cuman bilang salah mah bagi saya tak cuekin aja. Ya. Oke. Nggak, saya pakai ayat, Pak. Bapak mengerti. Sekarang pertanyaan saya apa, Pak? Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Tujuan Allah untuk sudah mulai goyang dia, Pak Bom-Bom. Sudah mulai goyang. Sebentar ke sidang ilahi. Tujuan Allah menciptakan Bapak, menciptakan saya. Tujuannya apa, Pak? Silakan pakai ayat. Minimal 3. Saya kasih 2 ayat saja. Pakai 2 ayat, Pak. Jangan congor, Pak. 2 ayat. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, manusia diciptakan untuk kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ayatnya mana, Pak? Efesus 1 ayat 4. Anda nggak akan paham itu. Bagaimana kalau saya jawab untuk Bapak? Saya berikan ayatnya. Tujuan, Pak, dengar bahasa saya. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan. Apa? Bagaimana kalau saya jawab? Ya jawab aja. Aku udah jawab. Bapak menyerah dulu. Bapak menyerah dulu. Angkat bendera putih aja udah. Angkat bendera putih udah selesai dia. Udah selesai, lihat mukanya udah stres. Mana dirimu? Mana di mukanya stres? Oke, udah sebentar, saya kasih jelaskan. Mukanya udah stres banget dia tuh. Saya mewakili, dengar Pak ya. Saya mewakili Bapak Pendeta Sagala, Esra Soru. Pak ya, oke, saya Henry Tonggos sama saya aja, Henry Tonggos. Saya menjelaskan mewakili Bapak Stephen gereja-gereja. Pak, dengar ya. Bapak menghina gereja Katolik, bilang pastor di neraka lah. Iya, dia menghina nih. Ini kalau dilapor masuk dia orang.
kalau lapor masuk dia ini, langsung masuk ditangkap. Dengar ya. Ya, kurang ajar Tuhan orang menciptakan manusia itu ada tujuan. Bapak tidak bisa menunjukkan ayat. Begitu berarti Bapak di sini pemirsa dan nonton lebih 2.000 nih Pak. Ini 2.000 nonton Pak Bombom. Ya, mereka tahu Bapak. Saya mewakili gereja Katolik. Saya mewakili. Karena Bapak menyebut bahwa orang-orang Katolik masuk neraka. Bapak, saya kasih tahu buat Bapak. Sekarang saya lawan Bapak. Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak bilang saya orang bodoh. Gak bisa jawab dia dari tadi. Oke, saya jawab sekarang. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan kenapa tujuan Tuhan menciptakan manusia ini Pak ayat yang pertama. Perhatikan Pak. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan juga kujadikan. Tuhan menciptakan manusia untuk memuji kemuliaannya, bukan untuk Bapak ngongor-ngongor. Itu satu ayat. Itu dia. Mantap. Ya udah, untuk kudus tidak bercacat di hadapan Allah. Loh, salah nggak ada pakai ayat, Pak. Tujuan buat kelihatan di sini, Pak. Semua orang termasuk Bapak saya, kami semua. Semua orang yang disebutkan namaku, nama Elohim, Yeshua HaMashiach, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kuciptakan, yang kubentuk dan juga kujadikan. Berarti kita semua memujikan nama Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur lagi, Pak. Oke, sabar. Tenang, Pak. Karena Bapak udah framing saya tadi. Nah, kan, Pak. Saya buat kedua perjanjian lama. Hajar, Pak Bombom. Hajar. Jangan kasih napas. Santai, Pak. Jangan kasih napas. Kalau sama saya udah selesai dia dari tadi. Perhatikan, Pak. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Untuk itu, Pak. Pak, Henry. Stres dia, stres. Pak, saya mau tanya. Bapak kan tadi bilang. Ya, bentar, Pak. Sedikit aja, Pak. Tadi Bapak, saya minta maaf Pak ya, Bapak kan gembala. Saya mau tanya Pak. Nggak gembala dia Pak Bombom. Gini Pak, saya mau tanya Bapak saja. Kira-kira kalau kita manusia nih Pak, kita mati. Roh kita kemana Pak? Kalau Anda ke rumah Bapak, kalau Anda ke rumah Bapak, ya roh kita ke rumah Bapak. Terus yang bisa dihakimi di dalam neraka itu apa saja Pak? Yang dihakimi? Yang bisa dihakimi di dalam neraka. Di dalam neraka. Yang ke rumah Bapak itu, yang ke rumah Bapak nanti dihakimi di neraka, terus sama semua orang yang dibuka semua kitab itu loh ya. Oke Pak, yang kitab kehidupan ada berapa Pak? Yang tidak ke Firdaus nanti dihakimi di penghakiman terakhir. Oke, Bapak bilang ada kitab kehidupan. Bapak bilang ada kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu ada berapa Pak? Ya satulah, miliknya Yahweh, miliknya Yesus sama. Nah ini yang saya bilang Bapak tidak belajar bebek. Sabar dulu. Sebelum saya baca di kitab kehidupan, saya tanya Pak dulu Pak. Stres dia. Ya, Bapak saya tanya dulu. Ngantuk aku ya, udah malam ya. Minta maaf Pak ya. Stres. Hendritan stres. Saya mau tanya Pak. Anda itu ngomong aja. Aku tenang Pak, nanti saya traktir makan sebentar. Saya traktir makan. Hari ini udah 3 channel ya, sama Andi, lalu sama yang lain abal-abal Pak. Bapak kalau masuk channel sini, Bapak kena mati kutu sama Bom-Bom. Enggak lah. Udah nggak kejawab dari tadi Bom-Bom. Udah selesai dia itu. Enggak Pak, gini Pak, saya mau tanya Bapak. Tadi kan Bapak sudah ini ya, Bapak kan sudah bilang minta maaf Pak ya. Kita santai aja ngobrol Pak ya. Atur nun Pak ya, aku permisi ya. Bapak kan gembala, nggak mungkin saya menghina ya. Kita sama-sama, cuma saya sedikit keras. Bukan gembala, Pak Bom-Bom udah dibilang bukan gembala, nggak percaya. Saya kasih ingat Bapak, biar Bapak ini jangan bicara begitu sama saudara-saudara kita dari Katolik, sama Kristen ya. Bapak nggak boleh begitu ya. Bapak berkata bahwa kitab kehidupan itu cuma satu, nggak bisa begitu Pak. Kitab kehidupan itu bukan satu Pak. Ada namanya kitab peringatan, kitab catatan akan dosa. Ya, itu ayatnya ada Pak. Bapak boleh baca di kitab Maliaki 3 ya. Ya, kalau Bapak melihat ya, itu kitab peringatan itu ada dalam kitab Maliaki Pak ya. Jadi Bapak jangan perlu Bapak belajar sama-sama kita Kristen saling menegur, itu nggak apa-apa ya. Karena kita nggak boleh kita saling menghina ya. Tapi Bapak nggak boleh hina-hina gereja Katolik atau gereja mana di mana ya. Itu nggak boleh Pak, karena Bapak ini sudah salah berbicara. Cuma saya undang Bapak ke sini
supaya kita diskusi yang santai, santun, ya. Aduh, iya, apa soal apa ya? Aduh, soal apa tadi? Kitab Kehidupan. Ada berapa? Ada 3, Pak. Ya sudah. Anda bilang 3, saya bilang 1. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan. Loh, ada ayatnya, Pak. Ya nggak apa-apa kalau Anda pahami kalau ada ayatnya, Pak. Berarti Pak Hendri nggak tahu apa-apa dong. Oke, Pak. Ini Pak. Pak, saya kasih ayatnya Pak ya. Hari ini Pak ya. Pak Hendri nggak tahu apa-apa berarti. Oke Pak, oke Pak. Ini Pak ya. Tunjukin aja, tunjukin. Oke. Nah, tunjukin dia tahu Pak Bombong. Oke Pak. Ini Pak ya. Angkat bendera putih. Oke. Nyerah. Ini ya. Hendri Tan. Ini Pak ya, Bapak baca tambah rontok ya. rambut. Oke, Bapak lihat baca nih ya Pak ya. Ini Pak ya. Baca itu. Ini ya Pak ya. Ini Pak kitabnya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Itulah kitab peringatan, saudaraku. Saya dalam kitab Wahyu 20 ayat 12. Kitab kehidupan yang akan dibuka dan kitab catatan dosa ada kitab Yesaya 65 ayat 6 hingga yang ke-7. Itulah Pak Hendritan ya. Buku kitab yang akan dibuka di kerajaan sorga itu ada 3. Yang pertama kitab kehidupan, yang kedua kitab peringatan akan dosa, dan kitab yang mencatat Bapak punya dosa itu. Ya Pak ya, oke begitu Pak ya. Saya udah kasih tunjuk ayatnya karena di sini berbicara itu ayat Pak. Bagaimana kalau saya tunjukkan kita diskusi Pak? Ayat-ayat yang lain saja bagaimana Pak? Ya, kitab kehidupan itu orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu tidak bisa masuk surga. Udah begitu jawabannya. Iya. Sekarang begini Pak, saya mau tanya Pak Hendritan, pada waktu kita mati, ya kan? Kalau orang sebelah kan Bapak sering diskusi sama orang-orang di sebelah. Kalau kita mati, apa yang kembali kepada Tuhan? Ya sudah ada ayatnya, roh kembali kepada Tuhan, ya. Tubuh ayatnya itu di mana hancur. Pak? Ayatnya di mana? Apa ya? Saya agak lupa itu. Dua Pengkhotbah. ayat saja Pak. Dua ayat. Pengkhotbah berapa saya agak lupa tuh. Pengkhotbah 12 ayat 7 kalau tidak salah ya. Sorry kalau salah ya. Oke. Tapi Satu ayat lagi Pak. Satu ayat lagi apa Pak? Aduh agak lupa saya. Sudahlah. Dua ayat yang jelas ya Pak. Yang jelas orang itu kalau mati roh kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kepada wewenang Allah. Mau ditaruh di Firdaus atau alam maut itu wewenangnya Allah. Ayatnya jangan ngomong doang, ayatnya mana? Saya tanya, terus nanti kalau orang yang orang yang tidak percaya Yesus, mereka masuk neraka, apa yang disiksa Pak? Nanti mereka apa yang dimasukkan ke dalam neraka? Silakan. Itu ada di Wahyu 20 ayat 10, mereka akan disiksa siang dan malam, nggak mati-mati. Ya, apanya yang disiksa Pak? Apa yang disiksa Pak? Bapak baca Wahyu 12 ayat Wahyu 20 ayat kita buka dulu. Ayat 13. Buka, kita baca, mereka menyetor orang mati ke situ. Iya, menyetor orang mati. Iya, ada setor ya. Uang kali di setor. Ya, jadi ada 3 tempat. Oke. Silakan Pak, silakan. Uang disetor. Silakan Pak. Itu yang menyetor orang mati itu, yang memberikan orang mati itu kan maut dan kerajaan maut. Nah, itu, ini dibaca ini. Oh, dibaca nggak ini? Oke, Pak Lobo baca. Silakan, ini hamba Tuhan kita harga ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak di sini tidak dijelas apa yang disiksa Pak dalam neraka. Pertanyaan saya, apa yang disiksa Pak? Silakan. Kalau gitu Wahyu 20 ayat 13. Ayat 12 dulu. Ayat 12. Di situ dibacanya. Oke, silakan Pak. Kalau mau baca. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, itu tadi kitab-kitab sudah jelaskan kan? Sudah clear ya. Bukan clear belum? Apa yang disiksa Pak?
Manusia ini Pak, manusia terdiri dari apa Pak? Roh, jiwa, dan tubuh. Apa yang disiksa Pak? Perhatikan orang-orang besar dan kecil berdiri di hadapan tata. Iya, saya tahu. Artinya apa yang disiksa Pak? Ada kebangkitan dulu Pak, ada kebangkitan tubuh dulu, lalu rohnya digabung sama tubuh, jadilah orang lagi. Ya, ya. Oh, jadi orang lagi. Orang ini jangan berpikir seperti fisik sekarang ya, tetapi dia sudah tubuh kebangkitan. Lah itu sudah jelas gitu kok. Lalu yang disiksa dimasukin ya tubuh berikut sama rohnya. Oh gitu. Itu udah ada gitu. Ada pikirannya. Oh berarti tubuh jiwa dan roh disiksa di dalam neraka. Lah itu ada ditulis. Apakah kamu bisa menjalankan sesuai perintah kitab-kitabmu? Kan diadili. Kamu sesuai nggak? Sesuai dengan perintah ya dia ditanya. Ayatnya mana? Pak. Bentar Pak. Bapak Pendeta, saya hormat. Pak Bobo orangnya nggak pernah. Berarti yang nanti dibuang dalam neraka dibinasakan tubuh, jiwa dan rohnya Pak. Disiksa siang malam Pak, nggak bisa dibinasakan. Iya maksudnya itu. Iya. Pak, saya tanya Pak. Sudah tahu Pak Bobom tuh? Sudah tahu Pak Bobom tuh? Yang berarti di dalam neraka disiksa tubuh, jiwa dan roh Pak ya? Lawang itu ayatnya ada gitu kok. Oke. Makasih banyak. Bapak setuju ya? Oke setuju Pak ya? Tubuh, jiwa dan roh ya? Oke, emang udah ada ayatnya kok, tinggal baca aja. Oke, bungkus. Saya bungkus ya. Bungkus. Apa yang bilang yang disiksa dalam neraka tubuh, jiwa dan roh. Kunci mati. Kita lihat ayatnya. Apa kata Yesus? Kita lihat apa kata Yesus. Kita lihat apa kata Yesus. Selesai dia. Selesai dia. Bentar, kata Yesus. Tambah stres dia. Tambah stres dia. Kita lihat apa. Hajar Bom Bom. Nah, ini Pak. Matius 10 ayat yang ke-28. Kamu jangan pakai kata-kata begitu. Saya baca. Sopan tidak sih? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, berarti yang dibinasakan di dalam neraka itu hanya tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa dalam neraka. Roh kembali kepada Allah sesuai dengan kitab Ayub ya. Sebentar ini ya. Nanti kita kembali sini. Kitab Ayub. Lihat Pak ya. Kitab Ayub kita lihat. Ayub 34. Perhatikan Pak. Ayub 34 jeb dulu ayat 14. Baru strike. Nah, perhatikan nih Pak. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, berarti roh yang Tuhan menghembuskan nafas dalam Kejadian 7 ya, 2 ayat 7, itulah roh yang ditarik kepada Allah sesuai dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat ke-7, roh kembali kepada Tuhan. Nah ini Pak, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh tidak disiksa dalam neraka Pak. Yang disiksa adalah jiwa dan tubuh. Sesuai perkataan Yesus dalam Matius 10. Ini Pak ya, dalam Matius 10 ayat 28. Ini Pak, ini jelas Pak. Ini kata Yesus. Jadi bukan kata Pak Henrikan. Jadi yang mati dalam dikubur dalam neraka, yang dibakar dalam neraka adalah tubuh, yang dibinasakan adalah tubuh dan jiwa dalam neraka. Jelas ini Pak, letter. Dalam masuk channel dia Pak Bom Bom. Nah ini kita saling mengingatkan lah, kita belajar Pak. Pak saya mau tanya Pak, kalau kan kebangkitan ada berapa jenis kebangkitan Pak? Pak Pendeta, menurut pemahaman Pak Pendeta? 2 kali Pak, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua Pak. Nah kalau orang contoh kayak kita begini dibangkitkan nggak Pak? Pertama nanti di kebangkitan kedua Pak. Bapak kalau tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nanti di kebangkitan kedua. Kalau Bapak kebangkitan pertama? Kalau saya percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka pada saat rapture dibangkitkan, pengangkatan orang percaya. Ayatnya rapture itu di mana Pak? Ayatnya rapture di mana? Ya Bapak searching aja kebangkitan pertama itu ada di Wahyu berapa ya, Wahyu ada 2 kali kebangkitan pertama itu ada kata-kata Pak, kasih saya ya kasih saya. Coba kasih ayat. Wahyu 20 ayat berapa ya kebangkitan pertama ya? Kasih ayat. Wahyu 20 ayat 8 kalau tidak salah ya.
Wahyu 20 ayat 8. Sobri sebentar. Namanya kebangkitan Yang saya pertama. tanya rapture Pak ya. Rapture. Nanti orang yang mana duluan nanti dibangkitkan Pak pada waktu anak manusia. Itu anak manusia nanti datang, Yesus datang itu apa yang dibangkitkan duluan Pak? Bapak yang melihat atau orang mati duluan dibangkitkan Pak? Yang orang mati duluan Pak ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dan 17. Orang yang mati dulu dibangkitkan, baru orang yang masih hidup diubah naik. Nah, kita lihat dulu. Ya. 1 Timotius 4 ya. Ayat 16 dan 17. 1 Timotius 4. Mana ya? Ayat berapa? Ayat 16 dan 17 kata dia. Mana? Nggak ada kok. Nggak ada. 1 Tesalonika kok, Timotius Tesalonika. Sorry. Tesalonika. Oh ya, oke. Aku udah ngantuk, Pak. Oke, 1 Tesalonika. Masa ngantuk. Belum selesai sama Pak Lidara, sama saya belum. Kita santai. Lebih bagus ngobrol di sini, Pak. Kita saling mengimani. Kan percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu saya senang, Pak. Kalau kita saling menguatkan itu saya senang. Nah, boleh. Itu boleh enak. Ya, jangan ke sebelah, Pak. Lebih Bapak di sini kita saling belajar, oke? Oke, ini ya, Pak ya. Berarti Pak, kebangkitan setelah kebangkitan Bapak mengerti 1000 tahun nggak Pak? Saya mau tanya Pak. Yang 1000 tahun ini Pak, dalam Wahyu, kita sharing Pak ya, santai aja Pak. Wahyu 20 ayat 4, kerajaan 1000 tahun itu Wahyu 20 ayat 4, itu setelah Harmagedon Pak. Setelah Harmagedon ya. Apa, Pak? Harmagedon itu apa Pak? Wahyu 16 ayat 16 dulu Pak, Harmagedon. Oke Pak, saya mau tanya sama Bapak. Permisi Pak yo. Aku cuma tanya-tanya aja. Pak, nanti setelah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dari penjara. Terus ia menyesatkan. Siapa yang disesatkan, Pak? Orang-orang yang hidup selama 1000 tahun. Ada orang kan di masa 1000 tahun itu kan ada orang hidup mati. Ada yang mati, ada yang hidup. Di situ. Hah? Nanti yang disesatkan orang mana? Orang di bumi, Pak. Enggak, sekarang tanya Pak, masa 1000 tahun itu siapa yang ada di dalam 1000 tahun? Bentar enggak? Waktu rapture sebelum 1000 tahun atau sesudah 1000 tahun, Pak? Bapak, kerajaan 1000 tahun itu adanya di bumi, Pak. Tahu, saya tahu itu. Nah, jadi ada orangnya, Pak. Ada orangnya, Pak. Ya, ada orang selama 1000 tahun itu kira-kira berapa generasi lah, itu bisa 15 generasian lah ya. Saya mau tanya Pak, sebentar. Saya mau tanya Pak, waktu Bapak rapture itu sebelum 1000 tahun atau sesudah 1000 tahun Pak? Sebelum Pak, begitu 7 materai sama 7 sangkakala selesai, langsung ada rapture, ya pengangkatan orang percaya. Baru Harmagedon, baru kerajaan 1000 tahun. Menjadi masalah Pak, Harmagedon itu sebut saja pemusnahan massal. Cuman disisakan anak-anak Pak. Makanya ada ayat Alkitab, anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Maksudnya anak-anak di bawah 12 tahun itulah modal kerajaan 1000 tahun. Itu loh Pak. Ya, jadi Bapak saya mau tanya Pak, 1000 tahun itu siapa aja yang 1000 tahun bersama-sama dengan 1000 tahun itu? Siapa itu? Ya, orang-orang yang tidak percaya juga ada dalam. Modalnya adalah anak-anak Pak ya, anak-anak di bawah 12 tahun yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Ya, di situ Pak ya. Lalu itu modal penduduknya itu. Yang datang siapa? Yang datang anak domba Pak ya. Jangan bilang Yesus Pak. Anak domba ya, walaupun anak domba itu sama dengan Yesus tetapi memakai nama anak domba. Lalu di situ ada 144.000 sebagai hakim, lalu ada para martir-martir itu sebagai raja-raja wilayah, sebut saja gubernur. Memerintah selama 2000 tahun, tapi sifatnya seperti waktu tubuh kebangkitan Pak, bisa kelihatan, bisa dipegang, kapan-kapan dia bisa ngilang juga gitu loh. 1000 tahun Pak, bukan 2000 tahun. Ya 1000 tahun. Jadi menurut ya, Bapak 1000 tahun itu siapa yang menghuni Pak? Siapa yang menghuni 1000 tahun itu?
Di bumi, maksudnya di bumi anak-anak selama 1000 tahun kan. Nah, saya mau tanya, masa 1000 tahun itu siapa yang menghuni dalam 1000 tahun? Kan sudah di rapture, kan sudah diangkat. Yang percaya Yesus kan di rapture, orang mati dibangkitkan, betul nggak? Sudah, saya jawab Pak ya. Saya jawab silakan, ya. silakan. Ya, dengerin baik-baik ya. Pada waktu rapture, orang dari kuburan yang percaya Yesus bangkit, ya, masuk surga. Orang yang di bumi yang percaya Yesus diangkat langsung, Pak. Ya, menjadi. Dia memakai apa itu, Pak? Aduh, dia memakai apa, Pak? Aduh, kan ya namanya dilihat dalam sekejap itu loh. Ya, 1 Korintus 15 ayat berapa itu yang naik sekejap itu? 41 apa berapa itu? Ya, saya jelasin dulu, Pak. Jangan dipotong-potong dong. Langsung. Ya, silakan. Nah, lanjut. Oke, begitu orang yang hidup di bumi, yang percaya Yesus saja, Pak, yang diangkat naik diubah dalam sekejap. Bisa di 1 Korintus 15, bisa juga di tadi 1 Tesalonika 4 ayat 17. Lalu pertanyaannya, yang sisa di bumi siapa, Pak? Orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Karena yang percaya Yesus diangkat. Oke. Ya. Nah, ngerti sampai sini? Diangkat ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Surga gitu kok, udah di surga gitu kok. Oke, itu nanti memerintah 1000 tahun nggak itu? Nah, oke. Habis itu Pak, sisa yang di bumi, yang orang-orang nggak percaya itu dihukum dalam bentuk Harmagedon. Dihabisin, Pak. Ya, Wahyu 16 dan Wahyu 6. Udah, Wahyu 16 dan Wahyu 6. Ayo lanjut ya. Ya, oke. Kecuali orang-orang yang masih anak-anak yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Maka di kitab Markus menulis, anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Kerajaan surga yang dimaksud di situ adalah kerajaan 1000 tahun. Oh, barulah jadi kita bisa ngerti. Aduh, ampun. Bapak mau jangan nyolot, Pak. Ya, lanjut. Mbok sabar dulu, aku tuh males kalau dia lo nyolot kayak gini. Enggak, males saya, Pak. Saya mau bertanya aja. Lanjut, Pak. Ya. Jadi tolonglah Bapak ini diem dulu ya. Ketika orang itu sudah diangkat, tinggal sisa yang anak-anak ya. Anak-anak itu untuk modal kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun anak-anak ini sudah dewasa dan nanti beranak cucu, ada yang mati, ada yang begitu. Selama 1000 tahun kurang lebih 7 berapa 1000 tahun itu ya 12 sampai 15 generasi. Lalu di situ nanti iblis dilepas, dia menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Itu tadi orang-orang yang di kerajaan 1000 tahun itu, yang modalnya dari anak-anak itu, kira-kira sisanya kalau 1000 tahun beranak cucu berapa itu? Ya, lalu terjadilah Gog dan Magog. Itu loh, Pak. Udah, Pak. Apa ini? Pintar cerita dongeng juga, Pak ya. Dongeng itu, Pak. Nggak ada pakai ayat gimana loh, Pak. Pak, itu dalam Yohanes 5. Itu kan ada kebangkitan, Pak. Wahyu 20 ayat 8. Kemudian dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Ini Pak, saya tunjukkan ayatnya, Pak ya. Aduh, Bapak ini. Oke, ini Wahyu 20 ini ayat 8, Pak ya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya seperti pasir di laut. Oke, Pak ya? Nah, ini yang disesatkan, Bapak tadi bilang siapa? Anak-anak siapa? Anak-anak kecil itu ya, Pak ya? Yang selama 1000 tahun mereka kawin itu ya? Anak-anak kecil yang datang kepada Yesus itu, katanya begitu. Anak-anak kecil, ya kan? Terus Yesus bilang, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dalam Markus 10 ada. Pak, itu dalam Markus 10 itu, jangan engkau biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Contoh mereka itu jangan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Maksudnya mereka yang ingin. Ya sudah, Anda bisa jelasin nggak manusianya dari mana? Oke, saya tanya Bapak. Jelasin. Iya Bapak, saya tahu jelasin. Ya kita bukan dalam Yohanes ya. Masa Bapak ini cerita kayak kamu nggak pakai ayat? Ya Pak, Pak pakai kata-kata yang lebih sopan bisa nggak? Loh, iya sopan ini loh Pak. Saya dari tadi ketawa-ketawa aja kok. Gimana? Kita kan berdiskusi ya toh. Ya, oke, silakan. Kita berdiskusi ya, nggak perlu seperti itu. Anda juga belum tentu benar kok, ya. Loh. Ayo jawab.
Ya, saya jawab Pak, saya jawab loh. Itu, Dari Pak. mana orangnya? Yang Gog Magog Ya, itu dari mana orangnya? Ya, oke, saya jelaskan ya, Pak ya. Saya jelaskan ya. Oke, yang orang yang gini Pak ya, oke. Perhatikan ya. Saya baca dari ayat 8. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Perhatikan Pak ya. Dan mereka yang telah berbuat baik, perhatikan Pak, yang mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah Pak, ayat di sini yang dibangkitkan pertama adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibangkitkan dulu, sesuai dalam 1 Tesalonika 4, ayat 16-17 mereka akan dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 namanya rapture, memakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa hilang. Disitulah ya Pak ya. Habis itu orang yang kayak kita hari itu juga tubuh mengganti tubuh kemuliaan sesuai dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Dan di situ kami diangkat, ada namanya kita akan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun, Pak. Jadi bukan 1000 tahun yang Bapak katakan bahwa apa? 1000 tahun nanti orang dalam dunia. Tidak, Pak. Karena mereka yang tertinggal ya, mungkin Pak ya, mereka yang tertinggal dalam dunia, mereka kan tidak dibangkitkan. Mereka akan mengalami 7 malapetaka itu. Nah, kita ini yang dimeteraikan sesuai dalam Efesus 1 ayat 13-14, kita semua sudah dimeteraikan selamat. Tadi pada waktu Yesus datang kedua kali kita diangkat. Nah, setelah diangkat, nah itulah kita akan memerintah sama Yesus 1000 tahun. Bagaimana dengan orang yang dibawa? Mereka dimatikan. Mereka dimatikan, Pak. Ya, mereka dimatikan. Sebentar, Pak ya. Tunggu, Pak ya. Mereka dimatikan itu sesuai dalam coba saya buka dulu perjanjian lama dulu boleh Pak ya. Saya buka dalam perjanjian lama biar Bapak bisa memahami, ya, jangan bagus sampai lah. Bapak. Ya, kita sering-sering gini bagus. Ya enak toh. Tapi dengan, bagus Pak. Dengan santai-santai aja Pak, santai-santai aja Pak ya. Oke, mantap Pak. Terima kasih banyak ini Pak ya. Ini sama saya ya, Henry Kacung Tandinata. Bisa santai, Pak, sopan nggak? Santai dulu. Sopan. Ya, habis ini kita klarifikasi, jangan lari karena ini dilihat 2.800 orang. Saya pengen klarifikasi bisa dengan kamu dan semua perkataanmu, Kacung Homo Tandinata. Oke, tar. Oke Pak ya, saya baca ya, Wahyu 16 ayat 18-20. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelalah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah, perhatikan Pak ya, di sini Wahyu 16 dan Wahyu 6, pada waktu sudah masa 1000 tahun, kita semua diangkat. Yang tinggal itu yang tidak percaya Yesus, mereka akan dihabiskan. Ini Pak, contoh Wahyu 6 ayat 16. Ya, oke ya, kita buka ya. Nah ini. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, ini orang-orang yang tidak diangkat Pak, orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tinggal, yang masih hidup pada waktu itu, yang kita kan sudah diangkat oleh Tuhan. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, kepada Yesus, anak domba, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Allah. Pada waktu mereka, begini Pak Henry ya, pada waktu mereka tinggal di dalam dunia, mereka akan dihukum. Oke, kita lihat dalam Yeremia 25. Apa? Kita lihat dalam Yeremia 25 ayat yang ke-33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati. Perhatikan Pak, ini bukan dongeng ya. Orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Pada waktu hari kebangkitan kita diangkat, rapture. Semua manusia yang tinggal di dalam dunia akan dihabiskan, akan dibunuh, dimatikan oleh Tuhan. Dalam Yeremia 25 ayat 33. Dan kita buka lagi Yeremia 4. Yeremia 4. Ayat yang ke-23 hingga 27. Itulah Pak.
Kita sharing ya. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata gojang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Pak, tidak ada manusia, Pak. Tadi Bapak bilang ada manusia. Ada manusia lagi, Pak, habis. Ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan mukanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi tidak akan membuatnya habis lenyap. Perhatikan Pak. Jadi sudah tidak ada lagi namanya apa? Orang yang hidup sudah tidak ada lagi Pak. Ya Pak ya. Karena pada waktu iblis dibangkitkan Pak. Nih Pak ya. Nih. Wahyu 21. Jadi Bapak tadi bilang masih ada orang anak-anak kecil, salah Pak. Habis manusia dihabiskan. Setelah kita rapture sudah dihabiskan Pak. Ya sudah Pak. Mendingan angkat bendera putih aja dia udah Pak, udah selesai dia tuh. Gantian Pak, gantian. Belum selesai Pak, belum selesai. Aduh, lama banget. Oke, silakan, ini belum masuk di Tritunggal loh. Belum masuk di Tritunggal Pak Bom. Silakan. Jadi Pak, semua penjelasan Bapak itu akan terbantahkan dengan Zakaria 14 ayat 4. Ah, buka, Pak Bom, buka. Apa bunyinya? Oke, kita buka. Terbantahkan ya. Buka. Oke, kita buka. Kita kasih lihat. Oke, Bapak, kita lihat. Ayat 4. Kita kasih lihat dia. Silakan Pak, baca Pak. Apa salah? Sebentar, saya cek dulu. Udah malam soalnya. Ya, Pak ya, tak cek dulu pakai Alkitab saya, Pak. Oke, ya. Ropopo, silakan. Zakaria 14 apa ya? Bentar ya. Nah, lo. Oke. Ya, oke. Pada waktu itu kakinya menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Ini kedatangan Yesus yang kedua kali yang menginjakkan kaki, Pak, untuk kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini untuk kerajaan 1000 tahun, Pak. Ya. Menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, persis ini menggenapi Kisah 1 ayat 10-11. Nanti dia akan datang dengan cara yang sama, pakai awan, persis menginjakkan di Bukit Zaitun. Saat dia naik juga di Bukit Zaitun, saat dia kedua kali menginjakkan kaki juga di Bukit Zaitun. Untuk melaksanakan kerajaan 1000 tahun. Maka di ayat 9, lalu Bapak baca ayat 9 ke bawah coba. Ini masih di bumi Pak ya, ayat 9. Ayat 9. Oke. Ya. Maka Tuhan akan menjadi raja untuk seluruh bumi. Ya, ini kerajaan 1000 tahun, Pak. Ya sudah tidak apa-apa kalau kita 1000 tahun ada di mana? 1000 tahun ada di mana? Ya, kalau beda pendapat nggak masalah ya. Ya. Nggak apa-apa, 1000 tahun ada di mana, Pak? 1000 tahun di Wahyu 20 ayat 4 tuh, Wahyu 20 ayat 4 tuh. Oke, kita lihat Wahyu 20 ayat 4. 1000 tahun ada di mana? Wahyu 20 ayat 4 ya. Ya. Nanti saya mau tanya Bapak santai saja. Ya, santai. Oke, lihat. Halo Bos, silakan baca. Ya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Elohim yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan naik dia ya mungkin ya di bawahnya. Bentar ya. Coba untuk masa 1000 tahun kan ada itu, ada bawahnya. Ya udah, masa 1000 tahun ini ada di mana, Pak? Untuk masa 1000 tahun ya. Masa 1000 tahun itu ada di mana, Pak? Ada di bumi, Pak. Oh, nggak salah itu, Pak. Ya sudah, kalau Anda beda pendapat sama saya nggak masalah. Oke, bagaimana kalau saya kasih ayat, Pak? Bapak tolong jelaskan ini dulu, bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Ya saya kan udah tunjukin Yesus menginjakkan kaki di bumi. Oke, Pak. Itu. Oke, di bumi. Oke, silakan Pak. Tadi udah Bapak membantah ayat yang tadi saya kasih Yeremia ya. Karena pada waktu kita rapture, masa mau di bumi? Kita rapture itu kita diangkat. Masa kita? Nah, Bapak tolong baca ini, Pak. Silakan, Pak. Lalu aku melihat langit yang silakan Pak Lobo. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
Nah, Apa masalahnya, Pak? Sebentar lupa lah. Sebentar lupa. Langit yang baru dan ini yang baru. Pertanyaan saya, Pak, sebelum langit dan baru ini, Pak, ya, di dalam Wahyu 20, apa ya? Wahyu 20 ayat 11, baca dulu. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Apa masalahnya dengan Wahyu 21 ayat 1? Wong itu bumi baru kok. Iya, santai dong. Ayo toh, Pak, ya. Bapak ini gimana? Giliran tadi Bapak bicara, saya diam. Oh, saya diam. Ayo, sekarang saya bicara. Saya bicara sekarang, Bapak. Kita belum tidur. Sini saya. Kok belum tidur sih? Oke, baca. Yang mana Pak Bom? Saya baca. Nih, Pak. Wahyu 20 ayat 11 paling. Hah? Paling Wahyu 20 ayat 11 kan? Bukan, Pak. Mana? Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak ini, sebentar, Pak ya. Silakan. Wahyu 21, tarik Pak ya, tarik ya. Langit yang baru, kota kudus. Ini Pak, ayat 2 Pak. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Pertanyaan saya Pak, Yerusalem kota yang baru turun dari sorga. Itu siapa yang turun? Maksudnya Yerusalem kota baru itu siapa ada di dalamnya Pak? Turun dari sorga. Sekarang ya Pak, perhatikan ya. Sekarang surga itu ada di langit. Langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Selama bumi ini masih bulat, Pak, maka langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ketika bumi bulat ini lenyap, di dalam Wahyu 20 ayat 11, maka anak domba menciptakan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Bentuknya datar, Pak. Nanti saya sabar dulu, Pak. Nggak perlu saya sabar, Pak. Ya. Bapak belum jawab pertanyaan saya, Pak. Ini Yohanes katakan enggak, ini Bapak tolong jelaskan. Bapak nggak jelaskan. Ini Pak, waktu ini Pak, saya bertanya begini Pak. Lah kalau nanya mau dijawab dipotong, gimana sih? Bukan jawab, Bapak lihat pertanyaan saya dulu Pak. Cerna pertanyaan saya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ini kan kita sudah rapture, sudah diangkat bersama Yesus. Kan Bapak tadi bilang, orang mati sudah diangkat, berarti ada di kota Yerusalem baru. Sesuai dalam Yohanes 14 ayat 2, aku akan sediakan tempat bagi Bapakku, untuk kamu di rumah Bapakku. 2 Korintus 15, ya 2 Korintus 5 ayat 1, ya kan? Itu kan sudah jelas Pak, bahwa nanti Tuhan sudah sediakan kita tempat di rumah Bapak. Pertanyaan saya Pak, Yerusalem yang baru turun dari sorga, itu Yerusalem yang mana? Itu siapa yang tinggal di Yerusalem? Yang dari sorga. Bapak-bapak, aduh. Ya, waktu rapture pengangkatan orang percaya kan kita ke surga, Pak. Surga mana? Surga langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Jumlahnya tak terhingga, Pak. Lalu ketika bumi baru dicipta, surga yang di langit itu, Pak, diturunkan ke bumi baru. Isinya kita-kita yang sudah di rapture. Very clear gitu kok. Ya, berarti itu saya tanya, Yerusalem baru ini di mana? Dari surga, ini turun dari surga. Ini Yerusalem baru, siapa yang tinggal di dalam Yerusalem baru nih? Yang turun dari surga. Kita yang sudah diangkat dari rapture. Isinya Oke, berarti Yerusalem baru ini ada di mana? Tadi Bapak bilang di bumi, sekarang turun dari surga. Gimana sih? Ini dari surga. Berarti 1000 tahun turun di surga. Mana sih Bapak? Bapak ampun, Yerusalem baru itu ada di bumi baru. Salah Pak. Nih Bapak coba baca dulu baik ini. Yerusalem yang baru turun dari surga. Dari Allah. Bapak bilang dulu baik-baik ini gimana sih Bapak? Baca ayatnya, saya perlu baca ulang. Jelasin apa ya? Saya baca ulang biar dia dengar, Pak. Bapak kan waktu kita mati, kita diangkat. Berarti diangkat bukan di bumi, diangkat ke Yerusalem baru di surga. Terus nanti pada waktu masa 1000 tahun, Yerusalemnya turun, Pak. Coba Bapak baca baik-baik nih. Pak Lobo tolong baca. Wahyu 21 makanya. Ya, saya baca biar dia memahami. Dan aku melihat Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Elohim yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jelas banget itu Pak Bom. Turun dari sorga. Bapak kan kita sudah diangkat sesuai dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8.
1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi Bapak bilang 1000 tahun ada di dunia. Gimana mau ada di dunia Pak, sedangkan kita sudah rapture kok? Sudah diangkat ke atas itu Yerusalem, terus kemudian Yerusalem turun ke bawah surga. Astagfirullah, Bapak. Bapak yang aduh, Pak Henry Tan. Ya, dengerin ya Pak. Kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan 1000 tahun ada di bumi lama, bumi bulat. Nah, sementara Yerusalem baru ada di bumi baru. Lah kan beda bumi, Pak. Kok tidak paham sih? Nanti saya bilang bumi baru ayatnya di mana Bapak tidak tahu, Pak. Kita bicara sini pakai ayat. Bumi baru ayatnya di mana? Lah itu Wahyu 21 ayat 1. Salah Pak, bukan itu. Itu yang saya tanya ini masa 1000 tahun Pak. Masa 1000 tahun ini, pertanyaan saya 1000 tahun itu kita memberita sama Yesus ada di mana? Baru nanti Yerusalem turun dari mana? Ada di bumi bulat. Di bumi bulat. Pak, 1000 tahun tuh ayatnya tadi sudah baca dalam Yeremia, Yesaya itu dihabiskan. Tidak ada dalam dunia, ada baru yang kita rapture itu di mana Pak? Kita terangkat ke mana? Baru memberita dengan Yesus 1000 tahun. Ke surga. Kita naik di atas. Iya, itu sudah ke surga, berarti 1000 tahun kita di atas. 1000 ini tahun kan ayatnya nih. Ya sudah loh. Pak, Yesus menginjakkan kaki di Yerusalem di mana? Itu nanti Pak, itu nanti ayatnya saya akan tunjuk Pak. Itu Zakaria itu tadi Bapak tunjuk, itu nanti ayatnya ada Pak. Saya akan jelaskan ayat itu. Ya sudah. Sekarang Bapak, saya akan jelaskan Pak. Ya, tidak ada yang salah. Bapak memahami itu silahkan. Bukan tidak ada memahami. Ayatnya per ayat. Bapak punya ayat itu nanti saya akan jawab setelah masa 1000 tahun. Itu masalah 1000. Bapak jangan potong. Wahyu 21 ayat 1 memang diciptakan bumi yang baru ya. Bumi yang baru ini bukan bulat, Bapak. Nanti setelah masa 1000 tahun, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini nanti setelah 1000 tahun, bukan sebelum 1000 tahun. Yang bilang sebelum siapa? Nah, saya tanyanya sekarang, oke. Nah, sekarang saya tanya, masa 1000 tahun itu ada di mana Pak orang-orang yang sudah diangkat? Kalau orang yang sudah diangkat ada di langit adalah tahtaku, bumi sumbuhan kakiku, itu namanya. Apakah mereka ada dalam ini Pak? Apakah mereka ada dalam Yerusalem baru yang turun dari surga? Ya bolehlah disebut Yerusalem baru, masih di langit di atas sana. Bolehlah. Iya. Ya bolehlah bagaimana? Tadi Bapak bilang di bumi, sekarang lagi di atas surga. Bapak bolak-balik. Bagaimana sih, Pak? ampun Bapak, kerajaan 1000 tahun terjadi di bumi lama. Hancur Pak. 1000 tahun. Aduh, Bapak ini dunia sudah habis. Ya sudah, Pak. kalau nggak sama, emang kenapa masalahnya Pak? Bukan. Kita juga masalahnya beda Bapak, iman, oke, gini Pak ya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang disesatkan ini di Wahyu 20 nih? Wahyu yang mana? Yang Gog dan Magog. Yang Gog Magog. Yang ini siapa yang disesatkan ini setelah ini? Ini. Pak baca baik-baik ya. Dan setelah. Oke Pak ya. Dan sesudah masa 1000 tahun. Sesudah berarti orang sudah selesai 1000 tahun ya. Saya tanya Bapak, kebangkitan kedua itu setelah masa 1000 tahun atau sebelum masa 1000 tahun? Aduh ampun Bapak, kalau kebangkitan kedua itu setelah kiamat, setelah bumi pertama hilang. Maksud saya setelah 1000 tahun atau sebelum 1000 tahun? Ya jelas setelah 1000 tahun, setelah Gog dan Magog, Bapak. Itu dia. Makanya setelah 1000 tahun itu, makanya kan orang kan sudah, mereka kan nanti dibangkitkan. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus kan mereka dibangkitkan. Kebangkitan kedua. Betul. Iya kan? Mereka dibangkitkan. Orang 1000 tahun ini kan nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah. Pertanyaan saya Pak, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Oke? Pak, kenapa saya tanya Pak, kenapa iblis dirantai Pak selama 1000 tahun? Kenapa Pak? Ya, yang merantai itu dirantai dimasukkan jurang maut. Jurang maut adalah pintu masuk ke alam maut. Yang megang kuncinya adalah Michael. Sebab Mikael ini pernah mengalahkan iblis. Jadi dia rantai dimasukin. Supaya jangan mengganggu Pak. Karena kerajaan 1000 tahun itu kerajaan damai. Tidak ada iblis di situ ya. Oke. Ini Pak ya. Masa 1000 tahun ini iblis dirantai itu karena
dia tidak ada di menyesatkan siapa lagi, karena dunia itu sudah tidak ada penghuni, Pak. Saya dalam tadi yang saya sampaikan dalam kitab Yeremia 25 ayat 33, Yeremia 4 ayat 23 dan 27. Sabar dulu, Pak, saya tanya. Pertanyaan saya telah masa 1000 tahun iblis dilepas, siapa yang disesatkan, Pak? Ini kan ada disesatkan. Kan sudah saya jawab, Pak, karena Anda tidak percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi bulat ini, di bumi kita ini. Tadi ya. Bapak, Pak Lobo ini sudah standar ganda. Tadi dia bilang ada di atas, sekarang lagi di bawah. Gimana sih Bapak ini? Saya tidak pernah, Bapak ini nggak nangkep muter-muter ya, si Henry Tan muter-muter. Tadi Bapak bilang 1000 tahun ada di atas, kita diangkat di rapture. Sekarang pertanyaan saya, Pak, siapa yang disesatkan? Pak, siapa yang disesatkan, Pak? Yang Gog dan Magog ya orang-orang di bumi, Pak. Iya, di bumi ini dibangkitkan atau bukan? Kenapa? Ini orang yang dibangkitkan atau memang masih hidup? Masih hidup, Pak, di bumi. Gimana kok masih hidup disesatkan? 1000 tahun itu sudah dihabiskan, Pak. Aduh. Ya, kata siapa? Tadi Bapak tidak Wahyu 16 tadi, saya jelaskan Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 18 sampai 20, Wahyu 6 ayat 16. Pada waktu kita rapture, mereka juga dihabiskan. Yesus habiskan mereka. Mereka mati, makanya nanti pada waktu iblis dilepas, mereka dibangkitkan kedua kali untuk disesatkan oleh iblis. Mereka itu akan disesatkan, Pak. Kemudian turunlah Yerusalem baru, mereka akan menyerbu itu. Yerusalem baru itu, tapi mereka dihabiskan oleh Tuhan dan dilemparkan ke dalam neraka. Untuk itu dunia yang baru itu ada di mana, Pak? Ayo, ada di ayat mana dunia yang baru? Apa? Dunia yang baru ada di ayat mana? Bumi baru kali, Pak. Ya, bumi baru itu ada di ayat mana? Tadi Wahyu 21 ayat 1. Oh, tidak, Pak. Oke, sudah, Pak. Terakhir ya, habis ini Ibu dengan Pak Henry Tan dengan Ibu Sofiatul ya, biar kita sama. Oke, nanti Ibu Sofiatul ya. Oke, sabar. Saya kasih tunjuk ayat dulu, supaya saya bungkam Bapak dulu. Sebentar, Pak ya. Supaya jemaat saya bisa mengerti ya. Saya buka ya. Pak Lobo tolong baca ya, dunia baru ada di mana? Silakan, Pak. Pak Lobo. Oke, siap. Sebab sesungguhnya. Sabar, dari perikop supaya Henry Tan buka mata. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ayat 18. Tetapi saya 25 itu, Pak, bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Lanjut, Pak. Terus apa ayat 19. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Oke. Ayat 20. Ya. Dunia yang baru setelah masa 1000 tahun, baru nanti kota Yerusalem turun. Itulah masa terakhir, Pak. Setelah masa 1000 tahun, kita akan bersama dengan Yesus di dunia baru, di dunia yang diciptakan ini yang baru lagi. Setelah dunia ini habis, sesuai dalam Yeremia 25 tadi, Pak. Makanya nanti 1000 tahun dalam Yesaya 65. Tadi Bapak tidak setujukan ayat. Untuk sementara saya diam dulu, nanti saya akan Bapak undang tentang doa Bapak kami. Sebelum doa Bapak kami, Bapak bilang kan, oke, sekarang Ibu tolong Bapak tolong klarifikasi tentang Bapak kenal Ibu Sofiatul. Silakan Bu Sofiatul.